Di antara salat fardu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, namun yang paling berat tapi sedikit rakaatnya itu adalah salat subuh. Maka biasa disebut dengan pejuang subuh. Tidak pernah kita mendengar ada istilah pejuang duhur, pejuang asar, pejuang isya dan maghrib. Yang ada adalah pejuang subuh. Karena orang yang melaksanakan salat subuh adalah orang yang mampu meraih kemenangan atas pertarungan yang sangat berat. Karena dalam satu riwayat disampaikan orang yang tidur itu kan terbelenggu dan terikat oleh iblis laknatullah alaih dengan 3 ikatan. Yang pertama diikat di kepala kita, yang kedua perut dan tangan, yang ketiga kaki. Dan bukan hanya diikat tapi dibacakan baca-baca jampi-jampi, wailun tawailun fanu, tidurlah kamu, malam semakin panjang dan larut. Karena biasa itu Bapak Ibu kalau mungkin bangun subuh, termasuk sahur tadi, ada orang Pak beberapa kali pindah tempat tidur. Bangun duduk di atas tempat tidur, sempat dulu tidur di atas tempat tidur. Yang kedua pindah lagi tempat Pak, di kursi biasa masih tidur di situ. Sampai bahkan masuk di atas di kamar mandi, di atas kloset duduk sempat tidur. Bahkan sampai di meja makan terkadang bukan lagi Allahumma barik lana baca, tapi Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Saking beratnya perjuangan itu. Tapi orang yang bangun mengucapkan doa sesudah tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusyur. Kemudian dia perbaharui tauhid keimanannya dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka ikatan di kepala itu lepas. Sudah mulai sedikit agak ringan, tapi belum. Di saat kita mengambil air wudhu, kita sempurnakan membaca doa sesudah wudhu, maka ikatan di perut dengan tangan lepas. Iblis sudah mulai gele-gele, bahaya ini. Atas izin Allah, kita berdiri tadi 2 rakaat sebelum sholat subuh yang pahalanya kata Rasul khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini, mulai dari investasi tanah berkafling-kafling, rumah yang besar, kendaraan yang mungkin berbagai macam merek, tidak ada nilainya dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi. Ikatan di kaki lepas, iblis lari terbirit-birit dan kencing. Kencing iblis itulah yang menetes ke bumi, ke dunia ini. Menurut riwayat ini, tumbuh yang namanya ijo atau tembakau yang di pabrik menjadi rokok. Jadi orang yang merokok hakikatnya. Kita mentafsirkan Pak. Dan kalau saya bicara, itu sejarah dan itu tidak bisa kita nafikan dalam kehidupan. Tapi ada tuh ustaz ulama merokok, urusannya dia. Jadi saya cuma sampaikan itu sama dengan Masjid Ar-Rahman ini. Kenapa dibangun di pinggir jalan seperti ini? Kenapa tidak agak masuk ke dalam? Sejarah setiap ada masjid terbangun di buminya Allah, sejarahnya satu. Ketika Rasulullah dimandikan jenazahnya, setelah dimandikan jenazahnya Rasul, semua sisa mandi air jenazah Rasul hilang tak berbekas. Sahabat bingung, ada apa ini? Ternyata air mandi, bekas mandi jenazahnya Rasulullah, Allah angkat ke langit, bercampur dengan air yang ada di langit. Itulah yang biasa turun air hujan. Dan setiap ada tetesan air yang turun ke bumi, jatuh di situ air mandinya Rasul, maka insya Allah akan dibangun rumahnya Allah, termasuk salah satunya adalah masjid. Jadi di sejarah Pak tidak mungkin dibangun di masjid. Ada tetesan mandi jenazahnya Rasul, jatuh satu tetes di sini, sehingga Allah bukakan yang manusia yang ada di tempat ini untuk membangun rumahnya Allah. Allahu Akbar. Kan yang biasa itu masjid kamu berapa kali pindah Pak? Malah kalau kompleks perumahan 3 kali pindah.
Karena developer itu kan ada cari tanah yang tidak laku. Saya punya kompleks juga begitu, Pak. Akhirnya dikasih tusuk sate. Karena ada itu istilahnya orang tusuk sate tidak laku-laku. Jadi itu yang dikasih. Saya bilang tidak bisa kita sangkal. Karena mungkin di situ Allah kasih memang tetesan air hujan, air mandi Rasulullah itu yang menetes. Akhirnya dibangun rumahnya Allah. Allahu Akbar. Jadi kita ini Bapak Ibu alhamdulillah termasuk orang yang memenangkan pertarungan dan kita pantas disebut dengan pejuang sungguh. Saya katakan Pak, kalau di jari tangan ini ada 5 jari-jari Pak. Inilah hakikatnya salat subuh pada diri jari tangan ini Pak. Subuh jempol, telunjuk duhur, asar jari tengah, maghrib jari manis, kelingking. Maghrib jari manis, kelingking adalah salat isya. Coba lihat Pak, subuh setiap orang memuji tidak mungkin bagusnya. Apalagi kalau begini, hanya lempar ke orang. Pasti jempol, Pak. Orang memuji, jempol yang naik. Maka inilah hebatnya. Sekalipun memang waktunya 2 rakaat, tapi keutamaannya luar biasa. Makanya inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Allahu Akbar. Maka rugilah saudara kita Pak yang tidak sempat hadir berjamaah salat subuh. Kalau salat subuh di rumah pasti beda keutamaan pahalanya dengan kita di sini. Yang paling cilaka sekarang masih tidur dan bangun sebentar ada gumpalan di matanya, itu juga kencinya iblis. Jadi kalau lagi ada teman tetangga atau masih ada gumpalan, kencing iblis tadi malam. Ini satu Pak, jadi subhanallah luar biasa. Makanya kalau telunjuk itu Pak, kan semua pegang. Kalau zikir orang kan subhanallah enak semua Pak. Tapi kalau telunjuk tidak bisa, setengah mati Pak. Jari tengah juga begitu, jari manis juga. Nah jari juga, tapi insya Allah jempol Pak bisa ada jangkau semua. Kenapa di jari manis ini salat maghrib? Saya bilang di mana-mana itu. Kalau salat maghrib paling banyak jamaahnya, apalagi di bulan Ramadan, karena banyak orang sehingga buka puasa. Kalau salat maghrib bersyukur, tapi ada tuh orang sudah buka puasa lari pula. Yang lebih parah datang tuh buka puasa tidak puasa. Ini pitik kanan-kanan. Wah Allah luar biasa ini. Jadi inilah makna. Makanya biasa saya bilang kalau sandal hilang di maghrib itu jangan dibusi. Biasa itu kalau sandal hilang di maghrib atau tertukar karena saking banyaknya jemaah. Yang dipertanyakan itu kalau sholat subuh itu hilang sandal, berarti ada bentuk luka sandal masjid. Coba lihat Pak. Bahkan ada masjid Pak terkadang itu toh kalau yang azan itu toh yang qamah sekaligus merangkak jadi imam dan makmum. Alih-alihnya. Tapi di bulan Ramadan alhamdulillah syukur luar biasa ini Pak. Saya tidak tahu nanti setelah Ramadan jangan sampai masjid lebih banyak nyamuk daripada jemaahnya. Tersinggung makin kalau kita tersinggung sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan tadi malam, saya kembali dengan janji Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ghafir. Tadi malam kan sudah surah Ibrahim ayat 7, kemudian Al-Baqarah 152, sekarang saya lanjut Al-Ghafir ayat 60. Allah sampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa yang memohon kepada aku, maka akan kukabulkan doanya. Inilah tempatnya kita Pak, seorang hamba untuk meminta kepada Allah. Jadi kalau kita meminta wajar, karena kita adalah makhluk, yang memberi adalah Khalik. Sekalipun ada hari Rasul menyampaikan khairum min yadil ulya wa khairum min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih bagus daripada tangan di bawah. Maknanya memberi jauh lebih hebat daripada kita meminta. Tapi posisi maksud meminta kepada Allah itu memang tempatnya kita. Mohon kita kepada Allah, jangan kepada yang lain. Makanya saya biasa heran Pak, ada orang karena jomblo belum mendapatkan pasangan cari dukun. Masalahnya dukunnya juga jomblo. Cari kekayaan datang kepada paranormal. Paranormalnya saja kere. Yang normal yang mana sebenarnya? Makanya mohon kepada Allah, tidak ada yang paling istimewa. Tadi malam kita sudah sholat malam, mohon kepada Allah. Saya bilang sama ibu, jangan patah semangat. Baju lebaran belum ada kita miliki.
Kue mentega belum ada siap. Masa kita mau lari kepada mengatasi masalah dengan masalah baru? Pegadaian. Nah, ada sesungguhnya bisa memberikan. Mohon kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita ketika sholat takbiratul Allahu Akbar baca al-iftitah, kita panjatkan di situ. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita baca inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabb. Kita serahkan kepada Allah, baru kita cari tandingannya Allah. Kita mempertegas dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Saya bilang Pak, persoalan rezeki tidak perlu kita pusingi. Ada orang Pak tidak punya gaji, tidak punya penghasilan, tapi tetap hidup. Kenapa bisa? Karena Allah yang ngatur rezekinya. Rezeki itu jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah pergi ngatur rezeki itu sampai binatang melata apapun. Tapi jangan kutongki tinggal tidur di rumah terus tidak ada kerjaan. Tetap harus kita punya ikhtiar. Tapi bukan gaji itu menjadi syarat. Saya bilang Pak, kalau berbicara gaji, maka yang tidak punya gaji kasihan. Tapi ternyata kan rezeki Allah atur. Ustaz enak cerita karena ada ceramahnya. Saya bilang kan ceramah itu bukan yang memberikan rezeki. Rezeki itu kan dari Allah. Saya bisa tuh bercanda sama teman-teman. Saya bilang, ada juga enaknya kalau jadi ustaz. Biar dicicil semua barang, tapi selama saya ada khutbah Jumat, insya Allah bisa dikimakan. Saya kalinya datang corona, 9 Jumat, tak pernah khutbah Jumat kemarin 4 tahun lalu. Sama dengan Ramadan, jadwal full 30 malam, ceramah tarawih disusun oleh imam, tapi tidak ada yang datang pergi ceramah. Siapa mau diceramai? Rata-rata masjid mati lampunya, tapi ada ceramah tarawih di dalam. Tapi tahun ini alhamdulillah, sekalipun kita masih mengatur jarak, inilah salah satu tuntunan hadirin dimuliakan oleh Allah. Mumpung Allah kasih kesempatan dalam kondisi yang berdoa kita. 2 tempat doa mustajab Bapak Ibu. Yang pertama di puncak kenikmatan. Tapi ini biasanya orang lupa Pak. Kalau nikmat orang terkadang lupa. Yang kebanyakan orang banyak ingat ketika puncak kesusahan. Jadi itu doa mustajab pertama di antara tempat-tempat yang mustajab itu, salah satunya adalah di puncak mendapatkan kenikmatan berdoa kepada Allah. Yang kedua di puncak kesulitan. Tapi kita kebanyakan nanti betul-betul khusyuk berdoa kalau sulit bagi hilang sandal mencuci ya Allah. Itu sandal baru 1 minggu saya pakai ya Allah. Ada orang tidak bertanggung jawab, akhirnya pulang bawa tuh sandal lagi. Kita cantumkan kepada Allah karena sesungguhnya tempat bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami minta yang belum punya keturunan ini Ramadan minta. Yang belum dapat jodoh minta kepada Allah. Tapi yang sudah ada jodohnya jangan minta lagi jodoh di Ramadan. Cari masalah. Ini satu pesan Allah dalam Al-Quran, siapa yang memohon kepadaku, meminta kepadaku, maka sesungguhnya qala rabbukum ud'uni astajib lakum, akan kukabulkan. Tapi dengan catatan doa itu dipanjatkan dengan sungguh-sungguh di tempat yang suci dan bersih dan keluar dari hati sumber yang bersih. Insya Allah akan mampu terbangun. Doa itu akan sampai. Ibaratnya sebuah koneksi pemancar Pak. Kalau kita berdoa hanya untuk komat kami, tapi hati tidak konsentrasi, itu susah. Sama dengan pemancar radio. Kalau misalnya kita mau setel gamasi 105,90 kan, tapi kalau bergeser ke 106, bukan gamasi tidak dapat. Harus nyambung supaya tidak ada bunyi kresek-kresek. Sama dengan Allah. Mulut berucap, tapi yang keluar dari mulut itu tentu dari dalam hati. Makanya nyambung. Karena tempat Allah, rumah Allah pada diri manusia itu adalah di dalam hati kita, kalbu ini. Karena seperti manusia ini Bapak Ibu 3 kan, sepertiga untuk Allah,
sepertiga untuk dirinya dan sepertiga untuk belatung, cacing tanah dan sebagainya. Sepertiga untuk Allah, itulah ruh kita. Makanya ketika ruh dicabut oleh Allah, dia kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu makna sebenarnya. Jasad ini Pak, selama kita hidup di dunia, setelah akan kembali. Kemana tempat kembalinya? Tanah, karena kita diciptakan dari tanah. Jadi Pak RT jangan sombong Pak RT. Ada Pak RT di sini Pak? Ada RT ya? Ini kencing setan itu. Ini kan luar biasa, sepertiga untuk Allah, miliknya ruhnya Allah. Makanya dalam bahasa surah Al-Isra, wa yas'alunaka lirruh qul ruhu min amri rabbi. Muhammad, ketika orang Yahudi bertanya tentang, jelaskan ruh itu urusan Tuhanmu, bukan urusan. Tapi wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ada sedikit yang bisa dikaji, sedikit itulah yang banyak dikembangkan. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang sebuah bab namanya bab ar-ruh. Apa itu ruh? Ruh itu bukan nyawa, tapi nyawa bagian dari ruh. Berarti ruh itu paling besar pada tempat kita. Apa itu ruh? Itulah kesadaran Pak. Jadi kalau ada orang tidur, bukan nyawanya yang hilang Pak, tapi kesadarannya. Makanya biasa orang tidur ada bunyi. Apa itu yang keluar? Itu nyawa keluar masuk. Orang tidur, tapi kan tidak mati. Kenapa tidak mati? Allah tahan. Ketika ditahan berarti belum diambil. Kalau Allah sudah ambil, ayo selesai. Makanya ada orang tidur selama-lamanya, karena bukan lagi Allah tahan rohnya, Allah sudah ambil. Kalau ditahan masih ada peluang. Sama kalau pulang kampung nanti. Sama pulang kampung Pak. Kalau ditahan berarti masih bisa dibalik. Tidak bisa lagi tembus di baru pulang lagi. Tapi saya kasih trik Pak, kalau mau pergi ke Baru, jangan lewat Maros, dicegat di sana. Lewat Bulukumba Ki. Nanti di Bulukumba dikasih pengantar pulang. Bilang kemana? Bilang mau ke Selayar. Tidak boleh ke Selayar. Dari mana kok? Dari Baru. Akhirnya dikasih pengantar di Bulukumba, disuruh balik ke Baru. Padahal mentok ke Baru. Jadi ini satu Pak, bahwa kalau tertahan itu berarti belum diambil. Tapi kalau sudah diambil ya selesai. Makanya kan kita baca sebelum tidur, Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Kan begitu. Ini terbalik kita, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terbalik. Kenapa hidup baru mati? Padahal kan dalam bahasa Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Mati baru hidup. Kita sebenarnya kan dari mati menjadi hidup, kemudian mati lagi, kemudian hidup. Kan begitu Bapak Ibu. Makanya doanya itu bukan Bismika Allahumma ya wa bismika mut. Yang kita baca Bismika Allahumma mut wa bismika ahya. Dari mati kemudian kita hidup. Nanti baru kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani. Kita bersyukur kepada Allah, memuji kebesaran Allah setelah kita hidup, setelah kita dimatikan. Karena tidur itu adalah mati kecil dalam hidup ini. Tapi kalau ruh sudah diambil oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang kedua, sepertiga jalan badan ini akan kembali kepada asalnya. Kemudian yang ketiga, sepertiga itu belatung. Inilah bangkai ini Pak. Terus yang mana milik kita yang sesungguhnya? Itulah amal kebaikan kita. Puasa di bulan Ramadan, investasi kita. Qiyam di bulan Ramadan, investasi kita. Kemudian segala amalan yang lain dalam kebaikan insya Allah. Membangun masjid, insya Allah investasi untuk kita. Membangun pesantren, bagian investasi. Membangun panti asuhan, investasi. Kalau membangun panti pijat, lain ceritanya. Investor Pak. Ini kan salah satu luar biasa Allah kasih. Makanya ketika orang sadar Pak, ada 3 musibah yang menimpa kita setiap saat tanpa kita sadari. Berganti hari, jatah umur kita berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita menikmati rezeki pemberian Allah, syukuri nikmati pemberian Allah itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, setiap waktu bertambah, semakin kita dekat dengan akhirat, semakin jauh kita dari perjalanan dunia. Jangan ada orang mau ulang tahun tiup lilin. Saya pernah diundang itu Pak, 84 tahun Pak.
nenek-nenek disuruh baca kan ini syukuran cucunya yang undang. Ya cucunya sama anaknya buktikan ada itu rumah makan di dekatnya sekolah Katolik itu Pak Haji yang di Jalan Arif Frate. 84 tahun disuruh baca doa. Sebelum baca doa itu neneknya disuruh tiup lilin. Saya bilang bisa nanti neneknya. Setengah mati kalau neneknya di papa. Nah buatkan lagi lilin, disuruh tiup. Bernyanyi panjang umurnya. Dalam hati bagaimana panjang umurnya ini? Semakin dekat dengan mati. Saya ceramah di Bukit Baruga itu, Pak, di Bukit Baruga itu Masjid Bukit Baruga Lenteng di sana. Jadi orang tua itu disimpan di sebelah kanannya Pak Imam dan di sini berjarak pakai masker. Yang muda-muda di sebelah kiri rapat tidak pakai masker. Saya bilang mestinya pakai masker. Yang muda kan masih prosesnya panjang. Yang tidak usah dikasih masker yang sudah tua 80-70 tahun. Karena biar pakai masker kalau biar divaksin kalau kami mati memang nih. Coba. Tapi janganlah tidak divaksin yang muda kedua. Ini orang tua dicarikan vaksin. Saya bilang, kenapa orang tua juga divaksin? Orang tua biar bagaimanapun, biar divaksin berkali-kali, dekat temi dengan yang kubur. Yang mesti divaksin dulu, yang masih muda-muda generasi pelanjut. Orang tua 70-80 tahun, biar 80 kali vaksin Pak. Nah bilang penyakit, bajiki. Tidak bisa takut virus Pak. Sudah begitu kan. Tapi saya tidak mengatakan tetap vaksin itu ikhtiar Pak. Jadi bagus juga itu saya lihat. Saya bilang kenapa di sebelah kanan pakai masker berjarak dari itu orang tua Ustaz. Di kiri berjajar Pak, berbesar maksudnya nempel. Jadi aliran kanan dan aliran kiri. Betul aliran. Ya saya cuma satu jadi aliran sungai. Jadi ini nikmat Bapak. Jadi semakin dekat perjalanan kita. Cepat atau lambat Bapak Ibu perjalanan ini pasti. Coba lihat pikir Ramadan. Baru tidak, maksudnya ada mengatakan orang tidak terasa. Orang yang mengatakan tidak terasa Pak berarti jangan-jangan tidak puasa. Kini ini terasa betul perjuangan Pak. Panas di muka main. Dia bilang ini tidak terasa Ramadan sudah hari ke-23. Saya bilang jangan-jangan tidak puasa. Ini kita terasa betul ini perjalanan. Ada yang lebih parah baru satu Ramadan langsung posting di Facebooknya 29 hari lagi Idul Fitri. Ini saya bilang apa kita cari? Astagfirullah. Ada tunjuk saya lihat itu orang Pak kalau Ramadan nagantung itu jam-jam imsaknya baru nacoret satu-satu. Saya bilang ini orang menunggu cepatnya selesai Ramadan. Sampai bagi jalani karena biar kita bermohon tidak mau sampai tunjuk kan. Sekarang kita hari sudah subuh ke-23. Kalau pun panjang umurnya, apakah tinggal 6 atau 7 hari? Allah alam bisawab. Yang jelas kemungkinan besar ya hari Kamis kita mungkin lebaran bersamaan. Kecuali yang dibawa dulu lagi hari Rabu. Karena dulu lagi puasa. Ya terserah dia alirannya bagaimana ya. Kembali kepada keyakinannya. Yang jelas saya juga di konsep pegang. Yang pertama untuk menentukan awal dan akhir sebuah bulan. Satu ru'yatul hilal. Yang kedua tentu adalah hisab. Dua unsur ini saling mendukung sebenarnya. Jadi kalau ada lagi gara-gara kokoknya ayam, saya bilang kokoknya ayam perasaan itu sama sih. Masa beda kokoknya ayam ketika Syaban dengan kokoknya ayam di bulan Ramadan? Hebatnya itu ayamnya. Jadi masing-masing Pak terserah. Inilah maknanya hadir. Kemudian yang kedua Allah sampaikan dalam bahasa Al-Quran yang sangat indah, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Allah sampaikan siapa yang memohon ampun kepadamu, beristighfar kepadamu, taubat kepadamu, tidak mungkin akan kuasa dalam hidupnya di dunia. Jadi ini Pak pesan, kalau nanti pakai musibah, selama kita masih mengucapkan istighfar dan terkadang memohon ampun, yakin itu bukan azab. Apa yang terjadi di Pasampah, di Majene, sampai di Flores, kemudian terakhir di Malang dan tenggelamnya Nanggala 402. Saya yakin kalau masih ada orang mengucapkan istighfar di antara lingkungan itu, bertobat memohon ampun kepada Allah, yakin itu bukan azab, tapi itu ujian. Kenapa ujian? Itulah bedanya Pak pendidikan formal di sebangku pendidikan. Orang mau lulus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai S3 sekalipun
Pasti orang belajar dulu Pak, baru diberikan ujian. Ada semester, ujian meja, ujian proposal dan seterusnya. Itu pendidikan formal, tapi pendidikan kehidupan mengajarkan. Kita tidak belajar dulu baru diuji, tapi kita diuji dulu untuk mengambil sebuah pelajaran. Peristiwa kejadian gempa bumi, apapun yang terjadi, bisa jadi itu hikmah dan pelajaran bagi kita. Termasuk corona ini, pandemi, adalah ujian bagi kita. Untuk apa? Mengambil hikmah dan pelajaran. Satu, jaga jarak. Bagian adalah berarti jangan suka berduaan, apalagi perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Jaga jarak. Yang kedua, kenapa disuruh cuci tangan? Karena sumber ini Pak, penyakit juga di tangan. Makanya kenapa kalau Rasulullah bangun pagi pertama kali yang dibasuh langsung tangannya Pak. Basuh di tangan, cuci. Terkadang kita Pak baru langsung meja makan, ada jalan koti masih ada sapu di situ, padahal dia tidak tahu tangannya bermaram tadi malam di mana. Cuci tangan. Saya pikir perenungan, jagalah kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Alhamdulillah. Kenapa kita pakai masker? Saya bilang masker ini salah satu pesan moral filosofinya. Jangan kita terlalu banyak bicara kalau tidak penting. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, kalau tidak mampu mengucapkan kata-kata yang baik, lebih banyak diam. Jangan jadi wartawan lepas dan tidak tahu sembarang dibilang kiri kanan, menyebarkan lagi berita hoax dan sebagainya. Itu menjadi sumber fitnah dan bisa menjadi merusak bangsa ini, kehidupan kita. Manusia yang terbaik kata Rasul adalah orang yang bermanfaat kepada sesamanya. Yang kedua, selama kita berkasihan di bumi, maka yang di langit akan berkasihan untuk kita. Man lam yarhamkum fil ardh wa man lam yarhamkum fis sama. Maka itulah gunanya Pak di Ramadan ada namanya berbagi. Lewat momentum zakat fitrah, zakat harta, itulah ada bagi kita untuk berkasihan. Dan ketika kita memberi, yakin sesungguhnya bukan berkurang, tapi kata Rasul bal yasdad, bertambah dan bertambah. Yang terakhir, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Siapa yang membantu saudaranya, maka Allah senantiasa akan membantu selama dia hidup di dunia, insyaallah. Hadirin dimuliakan oleh Allah, kalau sempat Pak ada waktu tidak bisa pulang cepat, usahakan lakukan sebentar salat isya 2 rakaat. Salat sunnah isya waktu syuruk terbit matahari, itu salat sunnah isya rakaatain lillahi ta'ala 2 rakaat. Rakaat pertama surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Kalau tidak dihafal Al-Ikhlas, wallahu a'lam. Kalau itu untuk dihafal, Al-Fatihah saja dilanjutkan. Pahalanya kata Rasul seperti pahala haji dan umrah. Subhanallah. Tapi kalau berat pulang lagi. Tapi saya titip pesan terakhir Pak, jangan biasakan tidur setelah salat subuh. Usahakan kalau tidur pulas terbit di fajar matahari Pak. Setelah terbit matahari tidur. Jadi dulu bikin, nanti di masalah dulu sambil di tembok Pak, tidur dari masalah. Nanti pulang tidur mau disambung lagi sampai waktu buka puasa. Pasti tidak terasa di perjalanan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, selamat di dunia akhirat. Sekali lagi, mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan dan insyaallah yang masih beberapa hari Allah jadikan investasi untuk akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah untuk keberkahan kita semua. Liridha'illah wa bisyafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan barakah fi jamaah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.